Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Video kali ini datangnya dari negara Pakistan. Ada seorang wanita muda yang diduga telah mengalami ketidakadilan, di mana ketidakadilan tersebut datang dari keluarganya sendiri. Samia Shahid adalah seorang wanita Pakistan yang sangat cantik dan ceria. Ia lahir pada tahun 1987 di Bradford, Inggris. Setelah lulus dari sekolah menengah di Knapwood School, Samia bekerja sebagai marketing dan sekaligus mengisi waktu luangnya dengan menjadi seorang ahli kecantikan. Samia dikatakan sangat dekat dengan ayahnya yang bernama Chaudhry Mohammad Shahid yang kala itu tinggal di Pakistan. Dengan kata lain, Samia adalah anak kesayangan di dalam keluarganya. Semua keinginan Samia selalu dipatuhi selama dia tidak mencoreng martabat keluarganya. Prinsip dari ayah Samia adalah keluarga merupakan segala-galanya. Singkat cerita, pada tahun 2012, Samia yang saat itu masih berusia 25 tahun menikah dengan sepupu laki-lakinya sendiri bernama Chaudhry Mohammad Shakil. Upacara pernikahan mereka berlangsung meriah di Punjab, Pakistan. Satu hal yang perlu diketahui, Samia sebenarnya tidak mau menikah, namun karena adanya perjodohan keluarga, Samia akhirnya terpaksa untuk menerimanya. Terlebih lagi, saat Samia mengetahui latar belakang Shakil yang ternyata pernah meringkuk di penjara. Setelah menikah pada bulan Juni 2012, Samia harus kembali ke Inggris. Namun, ia kembali sendirian karena permohonan visa untuk Shakil saat itu ditolak. Sehingga saat itu, Samia dan Shakil harus menjadi pasangan jarak jauh. Pada tahun 2013 saat berada di Inggris, Samia bertemu dengan seorang pria keturunan Pakistan bernama Sheikh Mohtar Kazim. Ia adalah seorang Muslim Syiah yang bekerja di Dubai. Tidak lama setelah perkenalan mereka, keduanya pun saling jatuh cinta. Alhasil, Samia bertekad untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Shakil tanpa melalui proses yang semestinya. Samia terpaksa melakukannya karena dia menyadari keluarganya tidak akan pernah setuju dengan gugatan cerai yang akan dia buat. Pada tanggal 7 September 2014, Samia dan Mohtar akhirnya melangsungkan pernikahan rahasia mereka di kota Leeds. Setelah menikah, Samia ikut dengan Mohtar untuk tinggal di Dubai. Namun, secerdas-cerdasnya tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Begitu pula dengan nasib Samia. Kabar pernikahannya dengan Mohtar telah diketahui oleh keluarganya. Keluarga Samia, khususnya ayahnya Shahid, sangat kesal dengan tindakan Samia yang dianggap telah mencoreng nama baik keluarga mereka. Shahid tidak mau tinggal diam. Ia segera membuat laporan polisi tentang Samia sebagai orang hilang. Pada bulan Juli 2016, Samia tiba-tiba menerima telepon dari keluarganya di Pakistan yang saat itu mengabarkan tentang ayahnya yang tiba-tiba jatuh sakit. Samia diminta segera pulang untuk menengok ayahnya. Suaminya Mohtar awalnya melarang Samia untuk kembali ke Pakistan karena dia menaruh curiga terhadap keluarga Samia. Ia berpikir kalau Samia bisa jadi berada di dalam bahaya sebab mereka mungkin saja bisa mencelakainya demi kehormatan keluarga. Samia sebenarnya juga merasakan hal yang sama, tetapi dia mencoba untuk berpikir positif. Keluarganya awalnya mencoba membuatnya terbang ke Pakistan setelah ada kabar bibinya atau tantenya meninggal dunia. Tetapi Samia menolak sehingga pihak keluarga kemudian membuat rencana dengan menggunakan alasan kesehatan ayahnya yang memburuk agar Samia mau terbang ke Pakistan. Tanggal 14 Juli 2016, Samia tiba di Pakistan. Surat-surat pengadilan mengklaim bahwa setelah tiba di desa leluhurnya di Punjab, suami pertamanya yang bernama Shakil diperintahkan oleh ayahnya untuk terus mengawasi Samia setiap saat. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2016,
Sehari sebelum Samia kembali ke Dubai, Shakil memaksa memberitahu di mana paspor dan tiket pesawat Samia disimpan. Namun ia menolak untuk memberitahunya. Shakil yang marah kemudian menerornya, kemudian melemparkannya ke tempat tidur dan kemudian melecehkan Samia. Samia kemudian bergegas keluar dari ruangan dan berkata dia akan langsung pergi ke Komisi Pengadilan Tinggi di Inggris. Ayahnya yang saat itu tengah berada di beranda lalu menemui mereka berdua. Laporan pengadilan mengklaim ayah Samia saat itu memberikan Shakil anggukan sebagai sebuah kode dan Shakil mulai mencelakainya. Setelah kejadian tersebut, pihak keluarga Samia terkesan atau diduga menutupi kejadian sebenarnya dan mengklaim Samia meninggal karena sebab alami dan dia segera dimakamkan di pemakaman desa. Pada pukul 10 malam, Muhtar suaminya mendapatkan telepon dari salah seorang anggota keluarga Samia. Dia diberitahu bahwa Samia telah meninggal karena serangan jantung dan mereka telah menguburkannya. Sementara laporan berita lokal Pakistan menyampaikan bahwa penyebab kematian karena Samia sengaja menghilangkan nyawanya sendiri dikarenakan depresi sudah lama tidak kunjung memiliki anak. Namun, sudah menjadi naluri dari seorang suami, Muhtar yang tidak langsung percaya akan berita tersebut, akhirnya mendesak pihak berwenang di Pakistan untuk melakukan penyelidikan yang lebih transparan. Dan benar saja, berdasarkan laporan forensik, Samia bukan meninggal karena menghilangkan nyawanya sendiri, melainkan karena sebab lainnya, yaitu dilecehkan sebelum akhirnya dicekik hingga tewas. Setelah polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut, mereka kemudian menangkap ayah Samia dan juga suami pertamanya yaitu Shakil yang diyakini sebagai dalang utama dari kepergian Samia. Motif Shakil melakukan kejahatan itu karena Samia menolak untuk menetap di Pakistan dan tetap teguh pada pendiriannya agar bisa bersama Muhtar. Adapun ayah Samia, dia dikatakan bersekongkol dengan Shakil. Berawal dari kasus tersebut, keduanya termasuk beberapa anggota keluarga Samia lainnya ditangkap oleh polisi. Namun sayang, mereka semua pada akhirnya dibebaskan dengan jaminan karena jaksa tidak memiliki bukti kuat untuk melanjutkan tuntutan. Ayah Samia pun tidak lama kemudian meninggal di rumah sakit Lahore pada Januari 2018 tanpa penyebab kematian yang diketahui. Samia sendiri dimakamkan di desa Pandori, yaitu sebuah desa di Punjab Utara. Sebagai tambahan informasi, hampir 1.000 wanita dilenyapkan di Pakistan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan dianggap telah melanggar norma-norma konservatif tentang cinta, pernikahan, dan juga perilaku publik. Demikian vlog singkat kali ini, Beb. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video barusan dapat menghibur kalian semua ya. Tetap dukung channel ini dengan klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak, dan pastinya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye now!